Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fauzan Akbar dari kelas 2 Cepenjas NPM 19219192. Kali ini saya akan menerangkan materi tentang hakikat belajar gerak dari mata kuliah Teori Belajar Mengajar Motorik. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian belajar gerak. Definisi belajar gerak menurut Schmidt tahun 1991 adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah kepada perubahan-perubahan yang relatif, menetap dalam kemampuan seorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Pada dasarnya definisi Schmidt mengandung 3 aspek penting, yaitu yang pertama ada belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. Perkembangan kemampuan memang bisa berkembang tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kematangan dan perubahan. Contoh, keterampilan berlari. Yang kedua ada belajar tidak langsung termati atau tercermati. Mungkin ketika latihan langsung terjadi banyak perubahan dalam sistem saraf pusat. Perubahan yang terjadi relatif melekat. Banyak perubahan dalam penampilan terjadi oleh sebab yang sifatnya hanya sementara, misalnya oleh kelelahan atau obat-obatan atau kondisi lingkungan. Itu yang ketiga. Gagasan bahwa pembelajaran gerak tidak diukur tidak dapat diamati menimbulkan pernyataan tentang bagaimanakah kemajuan pembelajaran itu dapat diukur. Jalan yang dapat ditempuh untuk menghindari hal demikian adalah mengetahui hakikat dan pola perkembangan hasil belajar. Hal ini meliputi sebagai berikut, yaitu turun naiknya perkembangan belajar dan sifat pengaruh lain atau pengaruh latihan. Konsep gerak. Gerak adalah perubahan atau peralihan posisi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Menurut Delphi tahun 2006, gerak merupakan alat bantu kita untuk dapat berpindah dari satu relasi ke relasi yang lainnya, sehingga ruang itu menjadi milik kita. Konsep gerak adalah tahapan atau pemahaman gerak untuk perkembangan dan kematangan suatu keterampilan gerak anak yang melibatkan dasar gerak anak. Melibatkan dasar gerak anak yaitu yang pertama ada konsep tubuh. Menurut Mahendra, tubuh pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian tubuh dan aksi tubuh. Yang kedua ada konsep ruang. Menurut Mahendra, konsep ruang selalu berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan, ke arah manakah kamu dapat bergerak, atau di mana kamu dapat melakukan gerakan. Yang ketiga ada konsep usaha. Konsep usaha selalu berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan, bagaimana gerakan dilakukan. Yang keempat ada konsep keterhubungan. Konsep keterhubungan selalu berkaitan dengan upaya menjawab atau pertanyaan, bagaimana gerakan dilakukan dalam kaitan dengan orang atau aspek yang lainnya. Ranah gerak. Yang pertama ada kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Yang kedua ada afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosional, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seorang telah memiliki kekuatan atau kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Yang ketiga ada psikomotorik. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan skill atau kemampuan bertindak setelah seorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif.
atau memahami sesuatu, dan hasil belajar afektif atau yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan berperilaku. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.